Shalom. Jarang-jarang ya saudara lihat saya tidak pakai jubah. Hari ini bukan jadwal saya, tapi saya menggantikan kakak saya yang kurang enak badan. Mari sama-sama kita buka di Matius 14. Matius 14 ayat ke 19. Matius 14 ayat ke 19. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini adalah sebuah firman yang saya rasa sering kita dengar dari zaman sekolah minggu, betul ya? Kan kalau sekolah minggu itu kita belajar Tuhan menciptakan dalam hari 1 sampai hari 7. Terus kita belajar Yesus buat 5 roti 2 ikan. Terus kita belajar, apalagi sih kalau sekolah minggu saya ada nakal kalau sekolah minggu soalnya. Nah ini adalah salah satu hal yang paling sering kita dengar dari kecil sampai besar. Nih saya tidak kebetulan saudara, saya juga sebenarnya lupa kalau saya akan sampaikan ini. Tapi hari ini saya pakai batik 5 roti 2 ikan ya. Ini iklan sedikit saudara, kalau saudara mau beli ada di Edijah ya. Nah ini adalah sebuah kisah yang luar biasa, setuju? Saudara setuju ya, walaupun kita sering dengar tapi ini tetap keren. Dari 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 bahkan lebih. Dan yes, kita percaya ini adalah kisah yang keren. Saya setuju dengan itu. Buktinya kalau saudara bilang tidak keren, coba saudara yang praktekin ya. Saya juga belum berhasil. Tapi buat saya gini, kita sering melihat bahwa oh iya ini mujizat ajaib, kita percaya menerimanya, kita juga mau mengalaminya. Tapi tahukah saudara di balik mujizat yang keren dan luar biasa ini, ada sebuah kisah pilu. Ada sebuah kisah yang menyedihkan yang kita gak pernah bahas. Kenapa? Karena di sekolah minggu cuma diajarkan hari itu ada ibadah, orang kumpul, perlu makan, sudah malam, adanya 5 roti 2 ikan, terpaksalah Yesus membuat mujizat. Itu yang kita dengar. Tapi tahukah saudara waktu mujizat ini terjadi, ada sebuah kondisi, ada sebuah keadaan yang sebenarnya Yesus gak mood buat bikin mujizat. Saya ulangi. Sebelum kejadian ini muncul, sebelum mujizat ini ada sebuah kondisi hati, ada sebuah kegalauan Yesus yang membuat bahkan Yesus gak mood untuk buat mujizat. Yesus juga manusia saudara. Dia bisa tidak mood untuk buat mujizat. Nah, Yesus gak mood. Kenapa? Kalau saudara baca ini dimulai dari ayat 13 sebenarnya. Ayat 13 bilang gini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oke, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus mendengar sebuah berita. Itu berita yang membuat dia sedih, membuat dia galau, membuat dia gak mood pelayanan dalam tanda kutip. Dan Yesus berkata, sudahlah saya pengen menyendiri. Yesus mau menyendiri dan posisinya, please saya mau jauh dari orang-orang, saya mau sendirian, saya tidak tahu apa yang Yesus lakukan. Entah berdoa, entah menangis atau saya tidak tahu. Berita apa yang Yesus dengar kalau saudara baca perikop atasnya lagi? Ini adalah berita Yohanes Pembaptis yang dieksekusi. Dan buat saya gini, ini keadaan yang sangat menyedihkan saudara. Yesus baru dengar berita kematian dan bukan kematian orang jauh, kematian orang yang dekat yang dinubuatkan dari sama-sama di rahim. Dengar berita kematian. Ada kondisi di mana
please izinkan, ya saya tidak tahu keadaan hati Yesus yang sebenarnya ya, cuman kalau dari sisi manusia mungkin izinkan saya bersedih sebentar, izinkan saya berkabung sebentar. Tapi keadaannya berkata beda. Di tengah Yesus galau, Yesus berusaha menjauh, tapi karena Yesus ini begitu dielu-elukan, Yesus mau mojok aja, orang tahu Yesus di mana. Maka yang terjadi adalah orang rame-rame pergi ke sana dan terkumpullah 5.000 lebih orang. Gak bisa dipungkiri Yesus tetap Yesus, dia tetap Tuhan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, ayat 15, ayat 14. Ia melihat banyak orang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi sebenarnya gak pengen. Yesus gak ada niat menyembuhkan orang sakit. Yesus gak ada niatan khotbah. Yesus gak ada niatan 5 roti 2 ikan. Niat Yesus hanya mojok, galau, berdoa, titik, gak lebih. Tapi yang terjadi karena orang banyak, hatinya tergerak. Dan kalau saudara baca lanjutkan, kepada mereka ia menyembuhkan yang sakit dan sebagainya. Dan kita tahu lanjutannya, Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang saya mau bilang gini saudara, ada hari-hari di mana kondisi kita tidak dalam keadaan terbaik. Ada hari-hari di mana mungkin saya nggak bisa bicara hanya sekedar mood, tapi ada kondisi di mana hati kita begitu kacau, begitu berantakan, dan kita tetap diharapkan untuk mengerjakan panggilan kita. Ada hari-hari yang begitu berat, ada hari-hari yang, kan kita juga manusia ya saudara ya. Walaupun kita di tempat ini kita pasukan, yes. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita tetap manusia dengan segala kelemahan kita. Ini jujur ya saudara, harusnya saya tidak datang ibadah hari ini. Kenapa? Saya pusing dengan skripsi saudara, saya tetap manusia. Percayalah, saya lebih menikmati buat khotbah daripada buat skripsi. Saya lebih menikmati ibadah daripada bikin skripsi saudara. Skripsi itu buat saya, aduh Tuhan ini apa lagi sih. Gak cuma skripsi, karena beberapa tahun yang lalu saya pergi pelayanan, absen saya jebol saudara. Jadi ada satu pelajaran, satu mata kuliah yang saya ngulang saudara. Itu bentrokan dan saya cekot-cekot, makanya kalau saudara lihat saya bikin laptop di pojokan sana, saya barusan ngumpulin tugas saudara sebelum khotbah. Yang khotbah di depan saudara tetap anak muda ya, anak kuliahan. Saya tidak dalam kondisi terbaik. Ya kan cuma skripsi, tidak cuma itu. Percayalah saudara, saya dalam kondisi yang menurut saya ya, ini adalah hari yang begitu berat buat hidup saya. Ini adalah hari di mana ujian demi ujian, saya tuh sampai tanya dengan beberapa teman saya. Kamu lagi ngalamin yang sama gak sih? Saya tuh merasakan begini. Dalam hitungan detik, itu muncul ujian yang berbeda-beda. Dan respon saya menentukan keselamatan hasil ujian saya setiap detiknya. Nanti di sini saya dites apakah saya marah, sekian detik kemudian saya dites apakah saya sombong, sekian detik kemudian saya dapat ujian apakah saya cukup rendah hati. Itu hitungan detik dan buat saya, bahkan ya saudara saya tuh hari-hari ini dapat notifikasi Line dan WA saja deg-degan. Seperti ini ujian apa lagi? Ini ujian apa lagi? Dari siapapun. Saya dalam ujian keuangan. Dan tahukah saudara memang ya kalau dalam ujian saudara tuh akan mendapati semua berbicara bersamaan. Saya dalam ujian keuangan, saya dengerin khotbah di mobil. Bayangin saudara, saya tuh dengerin khotbah 1 USB. Dan saya nyetir mobil tuh gak sekali. Udah anggaplah 1 minggu ya, anggaplah 1 minggu. Semua khotbahnya itu duit terus yang disebut. Saya bingung, perasaan saya gak milih khotbah beginian. Itu khotbah random, ada 1000 khotbah dalam 1 USB. Kok yang keluar dalam seminggu duit semua. Dan dalam seminggu ada 2 orang minjem duit sama saya. Di tengah saya dalam ujian keuangan. Saya mikir, ini tuh ada apa sih?
Dan kalau ditanya, apakah saya dalam mood untuk mengerjakan panggilan? Kalau ditanya mood saya berantakan. Di tengah saya skripsi, menghadapi ujian kehidupan, besok ada sidang ilahi, siangnya saya pergi, pulang-pulang rok KKR. Dan buat saya Tuhan, ini kenapa seakan semua berantakan. Oke lah kalau saya jujur ya saudara, saya sangat bersemangat buat KKR. Ini KKR yang sudah dipersiapkan dari sekian bulan yang lalu. Bro, keyboardnya dipencet bro. Dipencet. Nah, ngomongnya gak enak saudara kalau gak dipencet. Saya tidak dalam kondisi terbaik. Satu-satunya mood booster saya adalah karena saya pulang dari provinsi, besok saya berangkat pulang tanggal 18. Mood booster saya adalah 19 rock KKR. Saya semangat. Saya selalu menikmati KKR bersama anak rock. Dengan semua keunikan anak-anak saya, dengan semua semangatnya mereka. Mereka tuh udah lama gak KKR saudara, karena ya pandemi dan sebagainya. Kita KKR di provinsi, jadi kita kalau berangkat bertiga kan kurang asik ya. Sekarang kita KKR full tim di Mahanaim. Itu kemarin latihan musik aja pemusiknya yang loncat-loncat sendiri udahan. Udah hype banget. Saya juga sangat nungguin, ayo KKR. Tapi di tengah itu satu-satunya mood booster yang saya punya, penyemangat yang saya punya, terjadilah drama dalam KKR saudara. Belum KKR sudah banyak dramanya. Saya berdoa di KKR tidak banyak drama ya. Tapi ini belum KKR sudah banyak dramanya. Saya itu orang yang, saya dipercayakan jadi PIC KKR ini. Dan saya orang yang sangat suka membuat gimmick, efek, yang wow, itu hobi saya suka banget. Saya tidak suka KKR yang polos. Saya suka kalau bisa nih dari awal, dari mulai sampai selesai semua ada efeknya, ada gimmicknya. Itu kesukaan saya. Wah saya udah planning banyak, saya mau bikin video entrance, saya mau bikin efek ini, ada ini turun dari jendela, ada ini, ada ini. Tapi karena satu dan lain hal, pemimpin saya putuskan begini, Christian, kita gak punya waktu banyak. Potong semua gimmickmu, hadirat Tuhan lebih penting. Satu. Ini sudah mengganggu hati saya saudara. Saya udah mood banget. Saya mau bikin panggungnya begini, saya mau bikin begini. Potong semua gimmickmu, hadirat Tuhan lebih penting. Kita meeting tanggal 1 Agustus saudara, KKR tanggal 19. Dan pemimpin saya bilang, kamu cuma punya 18 hari. Mendingan banyak doa daripada banyak gaya. Oke. Saya potong gimmicknya. Jadi kalau saya lihat rundownnya tuh saya ada geli juga. Karena rundownnya cuma PW, altar call, khotbah, pulang. Ini kok polos banget ya rasanya gitu ya. Oke sudah dipotong. Saya punya plan yang lain. Oke kalau gimmick tidak banyak, saya mau bikin iklan sebagus yang saya bisa. Saya mau bikin iklan yang bagus, poster yang bagus, feeds Instagram yang bagus. Pokoknya promosi yang keren lah. Dan salah saya sih. Saya minta satu anak buat bikin poster. Anak ini cukup sibuk. Dia bekerja di luar juga. Jadi singkat cerita anak ini nggak kepegang posternya. Nggak kepegang. Kita rock ada ke Malaysia, ada kemana. Jadi dia benar-benar nggak sempat ngerjain. Dan brosur baru keluar kira-kira akhir Juli. Dan sementara untuk pergi ke sekolah-sekolah butuh waktu. Untuk mengundang jiwa-jiwa perlu waktu. Saya sudah ngomel. Saya bilang gini, ini poster tolong direvisi. Saya sudah mau revisi. Sekali lagi pemimpin saya berkata, Christian waktunya mepet. Tidak usah direvisi, pakai yang ada. Di situ jujur saudara mood saya berantakan banget. Saya, ayolah saya cuma mau memberi yang terbaik. Ya sebenarnya ya itu banyak lah. Kalau saya mau membelah hati saya, itu gengsi saya, itu kesombongan saya. Ya tapi saya tetap kukuh gitu. Saya cuma mau memberi yang terbaik, kenapa harus dipotong semua? Dan
Tiba-tiba di tengah saya galau banget dengan KKR saya dan sebagainya, KKR yang saya pimpin. Tiba-tiba ada satu anak rock yang chat saya begini, "Kok, aku lagi dapat sesuatu." Apa itu? Saya nggak mood saudara, saya lagi galau banget, lu kasih ayat. Kadang saya mikir gini, awalnya saya meremehkan, saya pikir ya hanya anak-anak paling ayat apa sih gitu kan ya. Dan dia berikan satu ayat, ayatnya apa? Ayatnya adalah yang saya khotbahkan hari ini. Dan anak saya itu bilang gini, anak rock ini bilang gini, "Kau Tian tahu, 5 roti dan 2 ikan terjadi tidak dalam kondisi hati terbaik Yesus. Tapi disitulah mujizat terjadi." Dan saya coba renungkan, saya coba lebih dalam, dan saya ngerti di saat gimmick saya dipotong, di saat iklan saya dipotong, di saat jiwa saya harus dipotong dengan berbagai ujian yang saya hadapi. Saya tahu itu adalah Yohanes Pembaptis yang lagi dipotong dalam hidup saya. Kesannya ada horor ya saudara, cuman saya tahu itu adalah Yohanes Pembaptis yang harus dipenggal dalam hidup saya. Saya galau, yes saya galau. Apakah saya mood? Enggak saudara. Percayalah, saya bukan orang yang meremehkan pelayanan. Saya selalu kasih kalender, saya selalu bikin reminder. Dan bahkan saking saya berantakannya, besok saya berangkat, saya baru ingat 2 hari lalu, oh iya saya mau berangkat. Itu sangat berantakan tapi saya tahu di tengah Yohanes Pembaptis harus dipenggal. Ada 5 roti dan 2 ikan yang tetap terjadi. Tapi ada syaratnya, Ini terjadi bukan semena-mena Yesus memecahkan dan selesai. Kalau saudara baca ayatnya tadi di ayat 19, Yesus mengambilnya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Tidak selesai di mengucap berkat, kalau saudara baca di versi yang lain dikatakan gini. Yesus memecahkannya, Yesus mengucap syukur dan memecah roti itu. Mengucap syukur, mengucapkan berkat, baru dipecahkan roti itu. Dan saya tuh melihat gini, di tengah ada kepala yang dipotong, di tengah ada ego saya yang harus dipotong, di tengah jiwa saya harus dipotong. Saya melihat pilihannya adalah saya mau ngucap syukur, saya mau menengadah ke langit, atau saya mau pilih mojok dan tidak memperdulikan mereka yang perlu ditolong. Percayalah saudara, berantakan. Dan ini beruntun, ini enggak cuma minggu ini. Kalau mau ditarik mundur lebih jauh, itu dimulai dari zaman video. Saudara lihat di BMN ada Surga Memeluk Bumi, ada video yang judulnya susah disebut itu, 100 Years Prophecy. Ya saudara kalau mau cari ketik aja 100 BMN gitu ya, nanti keluar. Dimulai dari situ, semua beruntun. Itu video juga banyak dramanya di belakang layar. Dari video, ibadah ini, acara itu, tugas ini, tugas itu. Itu seperti rasanya kepala Yohanes Pembaptisnya banyak banget rasanya. Karena dipotong banyak banget. Dan saya tuh, Tuhan kok banyak banget yang dipotong. Saya galau berat. Tapi setelah anak rock ini bilang kepada saya, mujizat ini terjadi di latar belakangi oleh sebuah kepala yang jadi persembahan. Jujur ya, kalau saya boleh telaah, Yesus menengadah ke langit tidak semena-mena berdoa tentang roti menurut saya. Ini menurut saya ya saudara. Tidak semena-mena Yesus berdoa buat roti. Menurut saya waktu Yesus menengadah ke langit ada doa yang lain yang Yesus naikkan. Doa yang dari hatinya di tengah hancurnya perasaannya mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal.
Dan kalau dipelajari bahasa asli dari menengadah ke langit, dari melihat ke atas itu bukan secara harafiah matanya melihat ke atas. Tapi ada seperti sebuah pandangan yang lain, ada sebuah, jadi dikatakan gini, yang melihat itu bukan matanya. Tapi yang melihat itu seperti pikiran, hatinya diarahkan ke atas. Saya tidak tahu dalam hidup saudara hari-hari ini apa yang Tuhan sedang proses. Sisi mana yang Tuhan sedang proses? Apakah sisi keuanganmu, keluargamu, studimu, pelayananmu? Tapi satu yang saya percaya, di tengah semua ini sedang dipotong, di tengah semua ini sedang rasanya berat, rasanya kok tidak kunjung selesai. Waktu engkau mengarahkan hati pikiranmu ke atas dan mengucap syukur, mujizat menunggu di depan pintu. Dan saya sangat galau percaya dengan semua ini. Tapi saya percaya, sangat percaya Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Saya tuh sampai tanya gini sama teman saya. Apakah ini musim ujian lagi? Berapa bulan yang lalu kalau saudara ingat hari-hari kita ke Bali. Nah sebelum ke Bali, sebelum sampai sesudah Bali, pulang dari Bali mungkin semingguan. Itu adalah hari-hari ujian buat Rock. Banyak yang mimpi Rock dalam ujian dan saya juga merasakan ini ujian. Dan saya tuh bilang gini sama teman saya, perasaan baru ujian, kok udah ujian lagi ya? Loh saudara, ujian kenaikan kelas aja, itu kan setahun sekali setiap mau naik kelas. Saya mikir, ya ujian banyak sih, ada ujian tengah semester, ujian harian gitu ya. So saya tuh mikir, kok ujian lagi ya, baru juga selesai ujian. Saya tuh baru senang saudara, saya sampai bercanda gini sama teman saya. Saya ingat selesai Bali, tidak lama yang khotbah di sini adalah Tante Lani dari Pilar. Dan Tante Lani itu khotbah gini, pengajarmu ada di belakangmu, tidak akan meninggalkanmu lagi. Saya tuh bilang gini sama teman saya, kalau ujian kan gurunya jauh, gak kelihatan. Sekarang pengajarnya ada dekat kita, berarti ujiannya selesai, saya bilang gitu. Dan sekarang, belum selesai, setelah dengar khotbah itu, saya langsung cari ayatnya, saya ganti semua profil sosial media saya dengan ayat tersebut. Dan kok rasanya ujian lagi ya, apa yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, saya ganti semua profilnya. Sepertinya pengajar saya lagi mundur sedikit karena ini musim ujian. Rasanya, loh saudara percaya gak? Ini survei saya ya, setiap kali dalam masa ujian, doa tuh susah rasanya. Ini kok Tuhannya gak jawab-jawab ya? Biasa doa tuh cepat dapat pesan Tuhan gitu. Ini kok Tuhannya gak jawab-jawab ya? Oh ya benar, ujian. Kan gak boleh tanya kalau ujian. Dan di tengah saya galau, saya ngobrol sama Jessica. Dan Jessica tuh bilang gini, Chris tahu gak Chris? Kalau ujian gak bisa tanya guru. Tapi kamu tahu ada satu hal yang sering dilakukan oleh anak sekolah. Opo? Tanya temen. Saya gak pernah, saudara saya jujur dan lurus kalau sekolah. Beneran loh, saya nakal-nakal gini gak nyontek. Tanya temen. Dan saya mikir, tanya temen. Oh, saya tahu. Saya bercanda lagi. Tapi teman saya kurang dekat sama teman saya. Teman yang dimaksud adalah Roh Kudus, saudara. Dan ya, saya tahulah saya mendukakan Roh Kudus dan sebagainya. Saya merasa tidak layak buat tanya gitu. Dan Jessica bilang gini, coba dibisikin, siapa tahu dijawab. Saya anggap serius bercandaan bisikan itu. Saya tutup WA saya pindah ke YouTube, saya cari album Surga Memeluk Bumi, saya pilih lagu Penolong Dalam Kelemahanku yang tadi kita nyanyikan. Dan saudara tahu, malam itu, serius kan saya gak bisa nyanyi, jadi saya suruh BMN aja yang nyanyi, daripada saya yang nyanyi nanti kayak tadi. Saya pilih lagu itu, dan di tengah malam, saya lagi galau berat. Ini ujian banyak sekali, saya berat, galau sekali. Saya play lagunya, saya taruh handphone di dada saya merem. Saya pikir saya akan ketiduran, karena biasa saya ketiduran kalau kayak gitu. Tapi saya tidak ketiduran malam itu. Saya nangis malam itu. Dan saya tahu
di tengah ujian seperti ini ya, coba bisikin deh temanmu yang satu itu. Saya nggak dapat jawaban apa-apa saudara, teman saya tidak memberi saya tahu jawaban. Tapi saya tahu teman saya yang itu memberi saya kekuatan baru. Memberi saya, yuk bisa yuk. Memberi saya seperti yang Miss Ditya katakan, tepukan di pundak saya. Kamu bisa selesaikan ujian ini. Dan anak yang memberikan saya ayat, dia jawab gini, Koh tahu gak Koh? Kalau ujian makin banyak, itu artinya apa? Opo artinya? Artinya Kotian naik kelasnya cepet. Artinya Kotian lagi akselerasi. Kan saya gak pernah akselerasi ya saudara, jadi saya gak tahu. Oh gitu ya? Iya. Kalau Kotian makin cepat ujiannya, Kotian naik kelasnya makin cepat. Dan ya saya gengsi ya kan, saya kakak gitu ya. Ya amin. Tapi jujur dalam hati saya ya, wah kayaknya bener nih, saya mau naik kelas nih bentar lagi. Tapi saya melihat gini, ya namanya naik kelas kan gak ada yang ringan ya saudara. Saya tahu saudara pernah menghadapi UN, pernah menghadapi ujian. Dan satu hal yang saya percaya, apapun yang kau hadapi di tengah masa seperti apapun yang kau alami hari ini. Yohanes Pembaptis mau lagi dipotong, gak cukup 1 dipotong 10 mungkin. Kok kejam banget ya kesannya, ya memang begitu keadaannya. Satu hal yang saya mau bilang pagi hari ini. Saudara, Bapak Ibu, teman-teman yang masih muda. Kuncinya pecahkan, menengadah ke langit. Arahkan hatimu, pikiranmu, matamu, telingamu. Berdoa kepada Bapa. Dan tanya teman yang tadi. Dan saya percaya, saya sangat percaya. Ujian yang kita hadapi, sekian Yohanes Pembaptis yang harus dipotong dalam hidup kita. Membuat hati kita berantakan, membuat kita galau berat. Saya tetap percaya kita akan selesaikan dengan kuat. Kita akan naik kelas, kita akan lulus ujian. Biar makin tinggi pangkat kita di sorga. Berat gak? Berat. Susah gak? Susah. Saya makin gede itu saya makin tahu saudara. Kan saya sering dengar ya waktu masih kecil gitu ya. Waktu masih muda ya, sekarang juga masih muda. Cuman sebelum yang sekarang, saya tuh sering dengar orang dapat mujizat keuangan kok senang banget gitu ya. Karena kan saya biasa uang orang tua ya. Kok dapat mujizat keuangan kok senang banget gitu. Sekarang saya tahu rasanya sesenang apa saudara. Dan di saat orang bergumul masalah uang, dulu saya nggak tahu bergumul uang itu kayak apa. Ya walaupun saya pernah miskin dan bergumul kan orang tua saya bukan saya. Ya bener toh. Hari ini saya yang bergumul. Dan saya tahu ini satu level yang baru, satu kelas yang baru untuk kita naik dan jadi besar. Di tengah perangnya kan belum selesai ya saudara, perang 7 hari sudah selesai, masih ada 15, masih ada 17 dan masih banyak lah, saya percaya tidak akan selesai, masih banyak pasti. Tapi satu yang saya percaya, di tengah masa-masa seperti apapun, hatimu berantakan kayak apapun, jangan biarkan itu menghentikanmu, mengerjakan mujizat, mengerjakan lawatan, mengerjakan panggilan. Sebab 5 roti dan 2 ikan menanti kita semua, menanti turun di tangan kita. Dan kita yang pecahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin.